Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solehah? Semoga kabar kita hari ini selalu mendapat lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, coba dibuka halaman 23, pelajaran 3, Aku Anak Soleh. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, coba kita amati gambar pada tayangan ini. Coba kita tebak bersama, gambar apa gitu ya? Coba gambar apa anak-anak? Ya benar, ini adalah gambar daripada cerita anak si pemerah susu. Baiklah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, akan kita tonton bersama tayangan video berikut ini. Yuk kita nonton sama-sama. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu?
Iya, silakan masuk, Tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari akhlak seorang gadis pemerah susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis itu dengan Ashim bin Umar, putra beliau. Itulah anak-anak kisah daripada gadis si pemerah susu yang karena kejujurannya akhirnya dijodohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan putranya yang bernama Ashim. Baiklah anak-anak sekalian, jadi sifat jujur adalah sifat yang terpuji sekali anak-anak. Sifat yang jujur adalah sifat yang sangat terpuji. Dari kisah tadi bisa diambil hikmah bahwasanya keuntungan orang jujur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang karena kekayaan, tidak memandang karena pangkat. Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sikap jujur disenangi semua orang, anak. Termasuk dari kisah di atas dari video tayangan tadi bisa diambil hikmah bahwa sikap jujur itu banyak orang menyenanginya. Yang ketiga, orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Bahkan sebaliknya anak-anak, dari sikap keuntungan pasti ada sebaliknya kerugiannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Yang kedua, dan orang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Baiklah anak-anak, agar pelajaran kita tidak jenuh, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibuku. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Selanjutnya amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
Anak-anak sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Semuanya itu adalah contoh dari perbuatan amanah. Itulah anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian saatnya mengerjakan tugas. Baiklah, selamat mengerjakan. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.